Oke, malam ini kita kuliah kimia analisis klasik ya. Hmm. Ini yang ini udah dibahas belum kemarin ya? Belum ya? Belum Bapak, kemarin masih pendahuluan doang Pak. Oke. Di pendahuluan kemudian sudah sampai pada tahap-tahap umum analisis kimia ya. Ada 4 tahap umum reaksi kimia. Pertama sampling, yang kedua preparasi sampel, yang ketiga pengamatan atau pengukuran, tahap yang keempat adalah dokumentasi, pertemuan hasil, dan pelaporan. Itu udah ya, sudah pas ya. Nah, kemudian kita sudah bahas tentang istilah-istilah umum yang digunakan dalam kimia analisis ya. Ada sampel atau cuplikan atau terokan ya, atau contoh. Ada analit, yaitu senyawa yang menjadi target analisis. Kemudian ada regen atau reaksi ya. Kemudian ada pelarut. Kemudian ada analis ya, orang yang melakukan analisis. Kemudian ada istilah lagi simplo, duplo, dan triplo. Terakhir ulangan analisis. Mudah-mudahan itu sudah dipahami. Nah, pada tahap preparasi sampel, reaksi kimia akan terjadi ya. Jadi preparasi sampel adalah suatu pekerjaan mempersiapkan sampel dari matrik aslinya menjadi suatu bentuk yang mudah diamati atau diukur. Nah, jadi ada banyak proses kemungkinan ya yang terlibat dalam preparasi sampel. Ada yang preparasi sampel itu sangat sederhana, cukup diencerkan saja atau langsung diukur. Tapi ada juga yang sangat rumit melalui proses distilasi atau ekstraksi. Ada juga yang melalui proses pengubahan bentuk analit menjadi bentuk senyawa kimia baru yang mudah diamati atau diukur ya. Nah, di dalam merubah bentuk analit dari aslinya menjadi senyawa baru yang mudah diamati atau diukur, itu melibatkan reaksi kimia ya. Nah, oleh karena itu kimia analisis itu salah satu fokus yang dipelajari adalah tentang bagaimana mahasiswa bisa menjelaskan reaksi kimia, bisa menulis reaksi kimia dengan benar, bisa menjelaskan reaksi kimia dengan benar. Itu salah satu keahlian dari kimia analisis.
Nah, untuk itu biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru ini diberikan nama-nama dulu. Ada banyak mahasiswa yang menulis rumus kimia senyawa-senyawa ini salah. Ya. Jadi mahasiswa kimia itu harus bisa menghafal ya, nama senyawa kimia dan rumus kimianya. Nah, biasanya yang diingat itu namanya, ya, tapi rumusnya tidak bisa ditulis. Ya. Nah, ini ada suatu kejadian ya, mahasiswa kelas B itu hobinya jualan bahan kimia. Kalau disebut namanya dia cepat. Ya, misalnya asam sulfat harganya berapa? Langsung dia jawab. Berapa? Tapi begitu ditanya, asam sulfat rumusnya apa? Rumus kimia apa? Ya, bingung dia. Apa ya rumusnya ya? Lupa ya. Nah, kalau itu salah satu poinnya adalah ini ya, bisa menamai senyawa kimia dan bisa menulis rumus kimianya. Nah, ini kalau kelas A ini diwajibkan menulis asam itu sampai senyawa kimia itu sampai 15 minimal ya. Jadi kalau kita perhatikan yang kiri ini kan asam, yang kanan ini basa dan garam, ya, basa dan garam. Oke, untuk kelas B saya yakin ini bisa semua ya, jadi ini saya lewat. Nah, kemudian penulisan dan penamaan senyawa kimia itu ditulis yang memiliki sifat atau muatan positif. Kemudian diikuti dengan yang negatif. Seperti ini ya ketentuannya. Kalau nulis asam sulfat H2SO4. H ini muatannya positif, SO4 itu negatif. Tidak boleh menulis SO4H2 ya, itu nggak boleh ya. Misalnya menulis ini ya, menulis ini ya. Ini saya tulis SO4H2, ini nggak boleh. Saya tulis begini ya, ini nggak boleh ya. Ini aturan umum, aturan IUPAC-nya. Harus yang positif dulu, baru ini yang poin pertama ya. Untuk senyawa yang mengion dimulai dari kation dulu. Ya, ini kation ini hanya kation, muatannya positif, kemudian SO4 anion, muatannya negatif kan. Ya, jadi ini tidak. Nah, ini contohnya ya. Kemudian nama senyawa dapat digunakan nama IUPAC atau nama trivial. Ini nama IUPAC-nya adalah dihidrogen sulfat ya. D-nya itu menunjukkan 2 hidrogen sulfat. Ya. Nama trivialnya adalah asam sulfat gitu ya. Kemudian kalau fenol misalnya ya, oksigen 6 ada gugus OH-nya, itu nama trivialnya fenol.
nama IUPAC-nya adalah hidroksibenzen, kan gitu ya. Itu contohnya seperti itu ya. Oke, saya kira ini bisa saya lewat ya. Nah, reaksi kimia yang menjadi andalan orang kimia analisis ya, itu harus paham reaksi-reaksi kimia yang bisa digunakan untuk tujuan analisis. Tidak semua reaksi kimia, itu bisa digunakan untuk analisis kimia, ya. Tidak semuanya. Ya. Terdapat 4 jenis reaksi kimia dalam air ya. Kenapa yang dalam air? Karena ini kalau kita analisis itu selalu dalam umumnya ya pelarut air, ya. Cairan. Maka yang kita pelajari adalah reaksi kimia dalam air. Meskipun ada beberapa nanti reaksi kimia di udara ya atau non air. Ya. Ada 4 reaksi kimia yaitu reaksi asam basa, reaksi redoks, reaksi pengendapan, dan reaksi pembentukan kompleks. Dan juga ada 4 tanda sebagai bukti telah terjadinya reaksi kimia, yaitu timbul gas, terjadi perubahan warna, terjadi pengendapan, terjadi perubahan suhu. Ada 4. Pemahaman umumnya, reaksi kimia itu adalah menghasilkan senyawa baru antara reaktan itu jika bereaksi akan menghasilkan produk reaksi. Nah, produk reaksi itu adalah senyawa baru yang sifat-sifatnya berbeda dengan sifat-sifat reaktan semula, gitu ya. Nah, proses pembentukan senyawa baru itu bisa menghadirkan tanda ya. Ada 4 ini. Jadi salah satu atau 2 atau 3 atau 4 ya. Satu aja terdapat tanda ini maka dikatakan reaksi itu berlangsung ya. Tapi kalau keempat tanda ini tidak ada sama sekali, maka bisa dikatakan bahwa reaksi itu tidak berlangsung. Yang terjadi adalah pencampuran biasa. Seperti misalnya NaCl ditambah H2O. Itu tidak terjadi reaksi, itu hanya pencampuran biasa ya, pencampuran. Nah, kita mulai dari reaksi asam basa. Biasanya ini nggak bisa otomatis pindah ya. Kita awali dengan reaksi asam basa ya. Ada 3, ini yang di atas teriak-teriak ya. Ada 3 konsep asam basa, yaitu konsep Arrhenius, konsep Brundtland-Lowry, dan konsep Lewis ya. Ini supaya jelas ini saya pisah gini ya. Konsep Arrhenius, konsep Brundtland-Lowry, dan konsep Lewis ya. Nah, kalau di sini lebih ya
Nah, ini jadi kacau ya. Waduh, ini kacau ini. Entar. Oh iya, ini maksudnya gini ya. Cuma ini kenapa ini di dalam sini ya? Nah, oke, ini ya. Jadi ada 3 konsep asam basa. Nah, ini saya ini dulu ya, ini. Konsep asam basa ada 3 ya, yaitu konsep Arrhenius, konsep Bronsted-Lowry, dan konsep Lewis. Untuk tujuan analisis kimia, konsep asam basa yang digunakan merujuk kepada konsep Arrhenius, yaitu yang dimaksud asam adalah zat jika dilarutkan dalam air itu menghasilkan ion H+, yang kita sebut sebagai ion hidronium, dan basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Ini asam dan basa. Sehingga hakikatnya reaksi asam basa menurut Arrhenius adalah H+ ditambah OH- menjadi H2O netral gitu ya. Ini konsep reaksi asam basa menurut Arrhenius. Nah, ini disebut reaksi penetralan ya, karena hak produk reaksinya itu tidak asam dan tidak basa ya. Asal jumlah H+-nya ekuivalen jumlah H-nya kan gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke masalah H+ dan OH-, kita sering mengukur konsentrasi H+ ini dinyatakan dalam istilah pH. pH ini reaksi ionisasi air netral, kalau itu mengalami ionisasi seperti ini, dan keseimbangan reaksinya, Kc-nya memiliki hubungan seperti ini. Kemudian kalau ini kita lukir ke kiri, akan menghasilkan ini sama dengan konsentrasi ion-ion ini. Nah, Kc dikalikan H2O ini sesuatu yang konstan, maka kita peroleh konstanta baru yang kita sebut dengan Kw ya. Konstanta of water ya. Kalau Kc itu konstanta of concentration ya. Jadi konsentrasi ini dinyatakan dalam konsentrasi. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius, nilai Kw itu adalah 1,0 kali 10 pangkat 14 ya.
Sehingga kita bisa turunkan rumusan seperti ini pada kondisi H plus sama dengan OH min konsentrasinya. Maka ini yang disebut dengan netral dan masing-masing memiliki konsentrasi 1 kali 10 pangkat min 7. Nah, kalau ini diminlogkan akan diperoleh pH atau pOH ya, yang nilainya masing-masing 7 gitu. Ya, sehingga pH plus pOH itu nilainya sama dengan 14 ya, yang kita sebut dengan pKw. Nah, sebagai contoh, air murni memiliki pH 7, air celup memiliki pH kurang dari 7 yang kita sebut dengan asam ya. Air soda memiliki pH lebih dari 7. Dan dari rumus ini kalau kita hitung pH hasil 0,1 M itu pH-nya 1, hasil 0,01 M pH-nya itu 2 ya. Ini kalau kita hitung dengan min log ini. Sehingga semakin besar nilai pH, sifat asamnya semakin berkurang. Ya. Kalau pH-nya lebih dari 7, nanti sifat basanya yang semakin bertambah. Oke, ini adalah review dari pH. Nah, contoh reaksi basa adalah ini ya, ini HCl tambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. KCl tambah NaOH menjadi KCl plus H2O. Ya. Asam astat ditambah KOH menjadi kalium astat ya, menjadi H2O. Nah, ini kalau di asam organik ini ini menulis struktur kimia ya. Agak berbeda dengan aturan UPEC tadi ya. Ini kalau ditulis dengan aturan UPEC ya, asam astat itu sebenarnya nulisnya adalah asam astat itu adalah HC2 O2 ini ya, H3O2 gitu ya. Ini kalau menulis sesuai dengan aturan UPEC sebenarnya begini ya. Cara menulisnya seperti ini. Ini asam astat ya. Tapi kalau nulis di pelajaran atau mata kuliah kimia organik nulisnya begini ya. Ini kita menulis secara struktur kimia sebenarnya, ini struktur kimianya ya. Menunjukkan ikatan atom satu dengan atom lain ya. Kalau kita menulis asam astat seperti ini, ya ini mengikuti aturan UPEC ya. Dengan nama trivial asam dulu, asam. Ini H+ ini kita sebut asam ya. Kemudian ini asetat, ini ion asetat sebenarnya. Asetat, asam asetat. Ya. Nah, ini reaksi asam basa itu akan menghasilkan garam dan air. Nah, HCl asam asetat, NaOH, KOH itu dalam air kan mengion. Ya. Jadi kalau kita tulis sebenarnya H plus Cl min gitu ya, plus Na plus OH min gitu ya. Ini menjadi Na plus Cl min plus H2O. Ya.
Ini kalau kita tulis secara ionik, kita menulis reaksi kimia, itu akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan ini tentu harus seperti ini ya. Ini oke, ini cara menulis ionik. Kalau yang di atas itu menulis secara molekuler ya. Menulis kimia secara molekuler ya. Ini menulis secara ionik ya. Nah, perhatikan ini reaksi asam basa antara Cl dengan NaOH ya. Perhatikan ini H plusnya ini bereaksi karena di bagian kanan anak panah ini tidak ada lagi H plus. Sudah berubah menjadi H2O. Tapi Cl- ini di kiri anak panah Cl-, kanan anak panah ada Cl-. Jadi Cl- ini ion klorida ini tidak bereaksi ya sebenarnya. Meskipun ada di dalam larutan itu, tapi dia tidak bereaksi ya karena masih utuh ya. Kemudian Na plus-nya juga ini tidak bereaksi ya karena masih utuh juga. Dari Na plus menjadi Na plus, artinya dia masih utuh, tidak bereaksi ya. OH- ini bereaksi karena apa? Di kanan anak panah ini nggak ada lagi OH-nya. Maka yang bereaksi agregatnya hanyalah H plus ditambah OH- menjadi H2O. Sementara Cl- dan Na plus itu hanya menonton saja ya, menonton yang bereaksi kan H plus dan OH- ya. Jadi Cl- dan Na plus menonton. Atau yang ini disebut ion penonton ya, atau common ion ya, ion penonton gitu ya. Menonton saja ini ya. Maka reaksi overallnya itu bisa kita tulis hanya ini yang nonton kita hapus ya, penontonnya kita hapus, maka hakikatnya yang bereaksi hanya ini ya, hanya reaksi asam basa itu bisa ditulis dengan sederhana H plus tambah OH-nya. Nah sekarang yang jadi masalah, apakah ada tanda-tanda reaksi kimia yang jelas yang dapat kita lihat atau kita ukur produk reaksinya ini ya. Nah, ternyata dari sisi organoleptik kita tidak bisa melihat. H plus itu enggak nampak, tidak berwarna juga. OH- juga tidak berwarna juga, bening saja. H2O juga bening saja. Jadi tidak ada yang bisa kita lihat ya dari hasil reaksi ini. Meskipun kalau kita ukur menggunakan pH meter atau kertas lakmus, itu akan terjadi perubahan pH ya, mengarah ke netral ya. Tapi untuk analisis kualitatif, ini dari keempat tanda reaksi kimia tadi ini tidak ada. Ya. Sehingga reaksi asam basa ini tidak bisa kita gunakan untuk tujuan analisis kimia, ya. Tidak bisa. Ini
reaksi asam basa kan hakikatnya adalah asam tambah basa membentuk garam dan air ya. Nah, ini juga cara menuliskannya, ini cara menulis molekuler, cara menulis reaksi secara molekuler, kemudian ini cara menulis reaksi secara ionik ya, yang ini menulis reaksi secara ionik. Ini yang atas menulis reaksi kimia secara molekuler, ini secara ionik. Kalau ion penontonnya dihilangkan, reaksi totalnya itu overall reaksi ya, itu cuma H+ tambah OH-. Ya. Ini hakikatnya dari asam basa. Jadi reaksi asam basa itu tidak bisa digunakan untuk tujuan identifikasi zat ya, karena tidak menghasilkan salah satu dari 4 tanda itu. Tapi biasanya reaksi-reaksi yang lain selain asam basa itu ada yang menuntut kondisi asam atau kondisi basa, itu saja. Jadi asam basa digunakan untuk mengkondisikan supaya reaksi-reaksi bisa berjalan. Ini reaksi asam basa. Oke, yang kedua adalah reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan ini teorinya diawali dengan teori kelarutan. Jadi suatu garam itu atau suatu senyawa itu larut atau sedikit larut atau sama sekali tidak larut. Ya. Kalau yang sedikit larut, kalau garam itu dilarutkan, maka akan sebagian kecil akan mengion dari garam ini ya. Jadi indeks ini KCl ya. KCl itu sedikit larut. Sehingga KCl ini kalau kita larutkan dalam air misalnya ya, maka akan sedikit larut. Ag-nya akan terlepas menjadi Ag+ dan Cl-nya akan terlepas mengion ya, membentuk ion klorida. Nah, pada kondisi berkeseimbangan, maka hukum keseimbangan bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi Kc adalah perkalian ion-ion produk reaksi dibagi dengan konsentrasi reaktan. Ya. Nah, perhatikan ini Ag-sel reaktannya ini ya, ini kan padatan. Padatan itu kan nggak punya konsentrasi sebenarnya. Nggak punya konsentrasi padatan itu. Sehingga kalau ini sisi ini kita kasih ke kiri ya, menjadi seperti ini, maka perkalian Kc dengan konsentrasi Kcl ini ya hakikatnya suatu konstanta. Konstanta yang kita sebut dengan konstanta solubility product. Solubility product. Atau yang kita sebut dengan konstanta hasil kali kelarutan ya. Nah, itu nilainya sama dengan perkalian konsentrasi ion pada saat berkeseimbangan. Nah, setiap garam itu memiliki nilai KSP yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda ya. Nah, semakin kecil nilai KSP suatu garam, maka garam itu sukar larut ya, semakin sukar larut. Artinya semakin mudah mengendap. Semakin besar nilai KSP suatu garam, maka garam itu semakin banyak larut atau semakin sukar mengendap ya, semakin bukan sukar mengendap tapi lebih
sukar mengendap gitu ya. Nah, ini sehingga kalau kita melarutkan garam-garam ini ya, ini KSP HgCl ini nilainya kalau kita buka tabel KSP, nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Ya. Jadi kalau kita mencampurkan ion Ag ke dalam satu larutan dengan tambah ion Cl, maka akan terjadi HgCl, ya kan. HgC ini masih melayang-layang, tidak akan mengendap. Jadi cuma melayang-layang saja. Nah, kalau konsentrasi Ag plus dan konsentrasi ion Cl ini dikalikan nilainya sama dengan nilai KSP 1 kali 10 pangkat min 4 tadi, maka partikel HgCl itu baru mengendap, baru mulai mengendap, baru mulai mengendap. Jadi meskipun Ag plus dan Cl- itu berhasil membentuk HgCl dan mengendap, tapi belum tentu mengendap kalau konsentrasinya masih perkalian konsentrasi ionnya masih lebih rendah, lebih kecil dari nilai KSP-nya. Nah, reaksi pengendapan ini contoh ini adalah natrium sulfat ditambah barium hidroksida ya. Ini akan menghasilkan biasanya juga sukar ini kalau langsung ya. Nah, reaksi pengendapan ini contoh satunya natrium sulfat ditambah barium hidroksida akan membentuk barium sulfat dan natrium hidroksida ya. Yang diberi panah ke bawah itu artinya mengendap. Yang tidak diberi tanda panah ke bawah artinya tidak mengendap. Ini konsep menulis reaksi itu seperti ini ya. Jadi kation ini dapat anion sini, kation sini dapat anion sini. Jadi saling bertukar ya, jadi pertukaran, pergantian. Ya. Jadi double exchange ya, atau double displacement, jadi tukar tempat saja ya. Jadi Na-nya tukar tempat dengan barium, barium tukar tempat dengan Na. Jadi menghasilkan ini. Nah, barium sulfat mengendap, NaOH enggak mengendap ya. Nah, ini menulis reaksi secara molekuler. Nah, bisa juga kita tulis lagi secara ionik. Ini kan larut dalam air, ini larut dalam air ya. Maka kita bisa tuliskan Na plus tambah SO42- ditambah Ba2+ tambah O2 menjadi barium sulfat plus 2Na plus ditambah 2OH- ya. Ini perhatikan yang ion menontonnya itu kan Na dan OH ini nonton ya. Ion penonton ini karena nggak bereaksi. Sehingga ini bisa kita hilangkan coret ini dengan ini coret ya. Kemudian OH ini dengan OH ini bisa kita coret. Sehingga overall reaksinya itu tinggal SO42- ditambah Ba2+ menghasilkan barium sulfat. Ini mengendap berwarna putih. Gitu. Contoh yang kedua, ini Pb nitrat ditambah kalium kromat. Ini akan membentuk Pb kromat ditambah 2 kalium nitrat. Ya. Kalau kita tulis secara ionik menjadi Pb2+ ditambah 2 NO3- ditambah 2 K+ ditambah CrO4 2- membentuk PbCrO4 ditambah 2 K+ plus 2 NO3- ya, 2 ion nitrat.
Nah, ion penontonnya kita coret K sama nitrat, ion nitrat ini kita coret, sehingga hasil reaksi akhirnya adalah ion Pp12 ditambah ion kromat bromin membentuk PP kromat. Ini akan membentuk endapan berwarna kuning ya, warna kuning. Iya. Kemudian contoh yang ketiga, CuCl2 ya, kuprum klorida ya, kuprum klorida ini larutannya ditambah kalium nitrat itu akan membentuk tembaga nitrat ditambah KCl, 2 KCl. Kalau kita tulis ioniknya itu Cu2 plus tambah 2 Cl min tambah 2 K plus ditambah ion nitrat ya, 2 ion nitrat ini salah ya. Ditambah 2 ion nitrat ya gini ya. Sehingga menghasilkan Cu2 plus ditambah 2 kalium nitrat ditambah 2 K plus ditambah 2 Cl min. Nah, ini ternyata tidak ada yang bereaksi. Ya, karena awalnya begini, akhirnya begini juga. Artinya ini tidak terjadi reaksi kimia. Jadi kalau CuCl2 cairan ini ya, CuCl2 ditambah kalium nitrat, ini tidak terjadi reaksi apa-apa. Yang ada hanyalah bercampur saja, jadi tidak terjadi reaksi kimia. Kalau yang ini terjadi reaksi kimia yang bawahnya ini ya, ferinitrat ditambah amonium hidroksida itu membentuk ferihidroksida mengendap berwarna putih dan amonium nitrat. Nah, yang bereaksi hakikatnya adalah Fe3+ ditambah 3OH min. Yang lain nonton, maka bisa dihilangkan dari persamaan reaksi sebenarnya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok ini tidak mengendap? Oh, ini tidak mengendap. Kenapa ini mengendap? Gitu ya. Kenapa ini juga tidak mengendap? Itu yang jadi pertanyaan seringkali itu. Nah, untuk memudahkan menjawab pertanyaan itu, maka ada 8 aturan kelarutan yang harus dipahami. Aturan yang pertama, garam-garam alkali itu larut dalam air. Aturan yang kedua, garam-garam amonium itu larut dalam air. Aturan yang ketiga, garam-garam yang mengandung anion tinitrat, klorat, perklorat, asetat, itu larut dalam air. Kemudian seluruh garam-garam klorida, bromida, dan iodida itu larut dalam air, kecuali sebagai garam perak, garam timbal, dan garam merkuri. Ya. Sehingga KCl itu larut dalam air. Karena KCl itu aturan 1 menjelaskan K itu golongan 1, aturan 4 seluruh klorida itu larut dalam air ya. Selama bukan Ag, Bb, dan Hg. Gitu ya. Kemudian aturan nomor 5, seluruh garam sulfat larut dalam air. Seluruh garam sulfat larut dalam air, kecuali Bb sulfat, strontium sulfat, barium sulfat, dan kalsium sulfat, serta Ag sulfat. Itu sedikit larut. Artinya mengendap. Ya. Aturan ke-6, seluruh logam oksida tidak larut dalam air.
kecuali logam alkali. Atau kalau kita bikin kalimat yang lain juga bisa ya, seluruh logam oksida mengendap, gitu ya. Itu juga boleh ya, seluruh logam oksida itu mengendap, kecuali logam alkali, kalsium, strontium, dan barium. Itu larut dalam air, gitu ya. Contohnya ini CaO, logam oksida, kalsium oksida. Ini kalau dimasukkan dalam air, itu akan larut membentuk Ca2+ dan 2OH-nya yang kita sebut sebagai air kapur ya, air kapur. Ba juga begitu, Ba, BaO ya, barium oksida itu kalau kita masukkan dalam air akan menghasilkan Ba2+ dan 2OH- atau BaOH2 ya, barium hidroksida yang kita sebut sebagai air barit ya. Kemudian aturan nomor 7, seluruh hidroksida tidak larut dalam air kecuali logam alkali. Seluruh hidroksida tidak larut dalam air atau seluruh hidroksida mengendap dalam air. Kecuali logam alkali, barium, strontium, dan tadi ya, kalsium hidroksida, air kapur ya. Air barit, air kapur, air strontium itu tidak mengendap. Seluruh logam alkali hidroksida golongan 1 ya, itu larut dalam air. Makanya NaOH, KOH, LiOH itu semua larut dalam air ya. Tapi hidroksida yang lain seperti CuOH2, FeOH2, FeOH3 ya, PbOH, NiOH itu semua mengendap dalam air gitu ya. Aturan yang ke-8, seluruh karbonat, fosfat, sulfida, dan sulfit tidak larut dalam air. Artinya mengendap ya. Seluruh karbonat, fosfat, sulfida, dan sulfit mengendap dalam air. Begitu juga boleh ya. Kalimat ini dirubah. Gitu. Kecuali amonium karbonat, amonium fosfat, amonium sulfida, gitu ya. Dan logam alkali itu sedikit larut. Di larut itu artinya apa ya? Sedikit mengendap dan sedikit larut. Rasanya alkali itu larut dalam air kan. Ini kayaknya sedikitnya salah nih ya. Larut dalam air gitu ya. Ini kayaknya perlu di ini ya. Yang ini kayaknya larut saja ya, karena ini sama dengan yang aturan nomor 1 sama ya. Jadi nomor 1, nomor 2 itu garam-garam alkali dan amonium itu larut dalam air. Sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Aturan nomor 8. Nah, sebagai latihan untuk memahami ke-8 aturan ini, maka diberikan suatu tes ya. Silakan dijawab nomor 1 sampai 10 itu mana yang mengendap dan mana yang larut dalam air ya. Ini adalah keahlian kimia analisis klasik seperti ini ya. Kalau Anda belum mampu menjawab dengan benar dari 10 senyawa ini, mana yang larut dan mana yang mengendap, artinya belum mengenal reaksi pengendapan dengan baik. Ya. Sehingga kalau diuji pasti salah. Kalau suruh menulis reaksi pasti salah. Karena tidak mengenal mana yang mengendap, mana yang larut ya. Nah, silakan dilatih ya dengan menggunakan aturan kelarutan
slide sebelumnya tadi ya. Jadi ciri khas seorang kimia ini mengendap atau larut? Nggak tahu ya, kalau jam nggak tahu berarti bukan orang kimia itu ya. Itu mahasiswa biologi, mahasiswa farmasi boleh bilang gitu. Kalau mahasiswa kimia nggak boleh bilang gitu. Harus tahu, harus tahu. Oke, itu reaksi pengendapannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jelas, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Maaf Bapak, izin mengingatkan link Zoom meetingnya cuma sampai 6 menit lagi Pak. Ya. Nah, ini kan masih ada reaksi redok dan reaksi pembentukan kompleks ya. Karena waktunya tinggal 6 menit, maka tidak bisa kita bahas malam ini. Kita bahas nanti pertemuan berikutnya supaya lebih lebih mendalam pembahasannya. Ada yang bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ini masih berapa ya? Slide-nya sebenarnya banyak ya, masih sampai 29 slide. 9 slide ya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian ya. Selamat istirahat, mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Ya. Nah, PPT akan saya berikan ya, akan saya berikan ke Ananda Putri ya untuk disebarkan ke teman-temannya. Iya Bapak. Oke, saya kira demikian pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.